Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Al-Hadi dan teman-teman semuanya. Pada hari ini, kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan biological sequence dan sequence alignment. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Tarfi Januar dengan NPM 20065668645. Saya Muhammad Hanif Pramudia Zamzami dengan NPM 2006487566. Saya Tulus Setiawan dengan NPM 20065668802. Dan saya sendiri, Cornelius Justin Satrio Hadi dengan NPM 2006529796. Berikut adalah bahasan yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama ada biological sequence, yang kedua ada DNS sequencing, dan yang ketiga sequence alignment. Namun untuk konten nomor 1 dan nomor 2 telah kami jelaskan pada video sebelumnya, jadi pada video kali ini kami hanya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu sequence alignment. Oke, jadi untuk sequence alignment, pertama saya akan menjelaskan tentang sequence similarity atau kemiripan dari sequence. Untuk pendahuluan, jadi sequence DNA, RNA, dan protein itu dibangun oleh sequence yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Dan fakta ini itu menjadi dasar dari semua analisis sequence. Dua sequence yang berkaitan itu disebut homolog atau homologus jika kedua sequence tersebut dibentuk dari sequence leluhur yang sama pada saat evolusi. Jadi dengan fakta tersebut kita sebenarnya bisa menyimpulkan bahwa semua kehidupan di bumi itu berasal dari satu leluhur yang sama. Dalam praktiknya, dua sequence itu disebut homolog jika kita dapat menunjukkan keterkaitan kedua sequence dengan metode yang tersedia saat ini. Sensitivitas dari metode tersebut yang akan menentukan apakah kedua sequence itu homolog atau tidak. Karena metode yang tersedia saat ini dapat berbeda dengan di masa depan, terutama dengan adanya perubahan sensitivitas, maka itu menyebabkan homologi sequence itu adalah konsep yang dinamis. Oke, setelah mengetahui tentang homologi sequence, langkah pertama untuk mengetahui homologi sequence itu adalah dengan mencari kesamaan dari sequence atau sequence similarity. Nah, untuk mengetahui dua sequence itu serupa atau tidak, itu kita harus align keduanya dengan baik. Dan ketika sequence berevolusi dari leluhur yang sama, residunya itu dapat mengalami 3 jenis peristiwa, yaitu substitution atau substitusi, di mana residu itu berganti dengan residu yang lain, kemudian insertion, di mana ada residu yang masuk ke dalam sequence, dan deletion, atau ketika residu di-delete atau menghilang dari sequence. Kemudian ketika mencari best alignment atau alignment terbaik dari dua sequence, residu dari keduanya itu harus diizinkan, harus bisa untuk align tidak hanya dengan residu lain, tetapi juga dengan yang namanya gaps. Gap ini merepresentasikan adanya insertion atau deletion dari sequence. Ini sebagai contoh, jadi misal terdapat dua sequence nukleotida, masing-masing memiliki panjang 7, sequence X dan sequence Y dengan nukleotida-nukleotida seperti pada slides. Jika kita tidak mengizinkan gaps pada proses alignment, maka hanya terdapat satu cara untuk mengalign keduanya, seperti pada slide bagian bawah. Jadi X berbentuk TACC-AGT dan Y CCC-GTAA. Namun jika kita memasukkan gaps pada proses alignment, maka terdapat banyak cara untuk mengalign kedua sequence. Dan juga hasil dari alignment itu akan menjadi lebih informatif. Jadi ini misalnya dua contoh kemungkinan alignment pada sequence nukleotida di slide sebelumnya, antara lain sebagai berikut. Untuk yang alignment 2.1, kita memberikan gaps pada sequence X di
akhir dari sequence berjumlah 2. Kemudian untuk sequence-nya itu kita beri 2 gaps juga di tengah-tengah dan di bagian awal pada posisi kedua. Kemudian untuk alignments 2.2 itu kita memberikan gaps untuk sequence X itu di akhir dari sequence berjumlah 2, dan untuk sekuensi itu kita beri gaps di awal sequence berjumlah 2. Kedua contoh tersebut memberikan informasi yang cukup informatif kepada kita. Misalnya pada alignment 2.1 itu menandakan bahwa X dan Y kemungkinan berevolusi dari leluhur yang sama karena memiliki subsequence CC GT di posisi yang sesuai pada X dan Y. Oke, kita tadi udah mendapatkan 2 kemungkinan alignments terbaik dari contoh yang diberikan, tapi permasalahannya sekarang bagaimana kita dapat memilih untuk menggunakan alignment 2.1 atau 2.2 atau alignment lainnya yang belum kita tuliskan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melakukan scoring pada semua alignment yang mungkin, sehingga alignment dengan skor tertinggi merupakan alignment yang terbaik atau teroptimal. Nah, proses melakukan scoring ini bisa kita lakukan dengan menggunakan metode dynamic programming yang akan dilanjutkan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dynamic programming untuk global alignment. Untuk definisinya, global alignment adalah penyelarasan urutan DNA yang dilakukan dari awal hingga akhir urutan untuk mengetahui keselarasan terbaik. Kemudian di sini akan digunakan algoritma Needleman-Wunsch sebagai metode untuk melakukan global alignment. Untuk algoritma Needleman-Wunsch itu merupakan dikembangkan oleh Saul B. Needleman dan Christian D. Wunsch pada tahun 1970 yang merupakan algoritma pemrograman dinamis untuk penyelarasan urutan. Pemrograman dinamis memecahkan masalah asli dengan membagi masalah menjadi sub-masalah independen yang lebih kecil. Teknik-teknik ini digunakan dalam berbagai aspek ilmu komputer. Algoritma ini menjelaskan penyelarasan urutan global untuk menyelaraskan nukleotida atau urutan protein. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengurutan DNA secara global, yaitu scoring matrix dan traceback. Selanjutnya, untuk scoring matrix, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan scoring matrix, yaitu yang pertama yaitu menetapkan nilai match. Nilai match adalah nilai apabila terdapat cocokan karakter dalam penyejajaran 2 barisan dan nilainya harus positif. Yang kedua, menetapkan nilai mismatch. Nilai mismatch ini merupakan nilai apabila terdapat 2 karakter yang tidak cocok dalam penyejajaran 2 barisan dan nilainya bisa berupa bilangan 0 atau bilangan negatif. Nilai ini berlaku simetris, artinya jika tidak cocokan sekuens I dan sekuens 2I bernilai min 10, maka ketidakcocokan sekuens 2I dan sekuens 1I juga bernilai min 10. Yang ketiga, menetapkan nilai penalti atau gap. Nilai penalti adalah nilai apabila salah satu karakter dari kedua teks yang dibandingkan dengan karakter kosong, nilai penalti harus bernilai negatif. Pulang nih. Muncul ini nggak sih? Selanjutnya untuk scoring matrix, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan scoring matrix, yaitu menetapkan nilai match SXI, YJ. Nilai SXI, YJ adalah nilai apabila terdapat cocokan karakter dalam penyejajaran 2 barisan nilai-nilainya harus positif. Sehingga jadi XI itu sama dengan YJ untuk mendapatkan nilai match. Kedua, menetapkan nilai mismatch. SXI, YJ. Nilai mismatch adalah nilai apabila terdapat 2 karakter yang tidak cocok dalam penyejajaran 2 barisan dan nilainya bisa berupa bilangan 0 atau bilangan negatif. Nilai ini berlaku simetris, artinya jika ketidakcocokan sekuens 1I dan sekuens 2I bernilai min 10, maka ketidakcocokan sekuens 2I dan sekuens 1I juga bernilai min 10. Sehingga dapat dikatakan mismatch jika XI tidak sama dengan YJ karakternya. Yang ketiga, menetapkan nilai penalti atau gap. Nilai penalti adalah nilai apabila salah satu karakter dari kedua teks yang dibandingkan dengan karakter kosong
nilai penalti harus bernilai negatif. Lanjut, baris pertama dan kolom pertama matriks pada awalnya dapat diisi dengan 0. Jika nilai penalti gap diasumsikan, nilai gap dapat ditambahkan ke sel baris atau kolom sebelumnya. Kemudian isi matriks penilaian menggunakan aturan fungsi piecewise sebagai berikut, yaitu fungsi f i, j diambil dari ketiga fungsi berikut, fungsi rekursif. Yang pertama f i dikurang 1, j kurang 1 ditambah s x i, yj. Yang kedua f i min 1, j dikurang d dikurang penalti. Kemudian untuk f i, j min 1 dikurang d penalti juga. Dari nilai didapatkan nilai dari ketiga ini, nilai fungsi rekursif tersebut, kemudian diambil yang paling besar. Sehingga didapatkan nilai paling besar akan mengisi entry elemen dari matriks. Selanjutnya untuk tahap traceback, setelah seluruh elemen matriks sudah memiliki skor, akan dicari sequence yang memiliki tingkat kemiripan paling optimal. Dengan cara yang pertama, memulai traceback dari pojokan bawah pada matriks. Yang kedua, mensejajarkan sequence berdasarkan traceback yang diperoleh. Jika arah traceback ke atas, maka beri simbol garis datar pada sequence bawah. Jika arah traceback ke samping, maka beri simbol garis datar pada sequence atas. Jika arah traceback diagonal, maka tulis kedua sequence. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk global alignment. Untuk sequence yang pertama yaitu GTAA, kemudian untuk yang sequence kedua CTTAGA. Kemudian saya asumsikan pertama untuk nilai match-nya itu +1 jika untuk XI sama dengan YJ yaitu A sama dengan A. Kemudian untuk nilai mismatch-nya saya asumsikan -1 jika XI tidak sama dengan YJ. Kemudian untuk nilai gap-nya itu saya asumsikan bernilai -2. Oke, saya akan menjelaskan menggunakan matriks. Untuk scoring matriks yang pertama. Pertama-tama kan kita tuliskan dulu sequence 1 dan sequence 2. Kemudian ditambahkan dengan sebuah kolom dan baris untuk gap. Itu 1/1 pada sebelah kiri dan sebelah atas. Kemudian kita inisialisasi nilai gaps untuk baris pertama dan kolom pertama dari matriks tersebut. Yang diawali dengan 0 karena kita asumsikan nilai dari gapnya itu -2, maka nilai ini akan bernilai kelipatan -2. Jadi 0, -2, -4, -6, -8. Dan untuk kolom pertama bawah 0, -2, -4, -6, -8, -10, -2. Dan selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai dari keseluruhan elemen matriks. Di sini saya akan menjelaskan dari mana asal mula didapatkannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana asal dari untuk setiap elemen-elemen yang berada pada matriks ini, cara mendapatkannya. Jadi di awal sebelumnya kita sudah menginisialisasikan untuk nilai-nilai gap pada baris dan kolom pertama. Yaitu untuk baris pertama dan juga kolom pertama. Selanjutnya kita akan mencari secara bertahap, yaitu untuk elemen yang berada di sini. Kenapa hasilnya bisa dengan -1? Sebelumnya sudah kita asumsikan untuk nilai match-nya itu +1, nilai mismatch-nya itu -1, dan juga nilai gap-nya itu -2. Jadi di sini ada beberapa rules atau aturan. Jika nilai yang berasal dari box sebelah kiri, elemen sebelah kiri atau sebelah kanan, maka itu nilainya akan dijumlahkan dengan nilai gap yang sudah kita asumsikan. Namun jika itu nilainya berasal dari diagonal,
maka nilainya itu akan ditambahkan dari match atau mismatch dari kedua karakter yang kita cocokkan. Jadi awal-awal kita akan mencari 3 scoring dari ketiga arah, dari arah diagonal, dari atas dan kiri. Untuk dari atas bernilai -2, sudah seperti yang sebelumnya saya sebutkan, bahwa harusnya jika dari atas atau samping maka akan dijumlahkan dengan nilai gapnya, maka -2 ditambah dengan -2 hasilnya itu -4. Dan juga sini -2 ditambah dengan -2 maka hasilnya -4. Kemudian untuk 0 karena di sini arahnya diagonal, maka kita akan cek dua karakter dari 2 sequence. Di sini ada G dan di sini ada C. Karena kedua karakter ini tidak sama, maka nilainya akan bernilai mismatch. Sehingga 0 akan dikurang dengan -1. Akan ditambah dengan -1, yaitu bernilai -1. Nah, dari ketiga arah ini, dari -4, -1, dan -4, nilai yang elemen yang memiliki nilai tertinggi yaitu -1. Sehingga di sini akan diisi dengan -1. Kemudian untuk memudahkan traceback nanti, kita tandakan terlebih dahulu dari manakah arah elemen ini berasal. Yaitu berasal dari 0. Selanjutnya kita akan cari untuk elemen yang sebelahnya menggunakan cara yang sama. Jika berasal dari yang atas, -4 ditambah -2, -6, -2 tambah -2, -4. Kemudian untuk -2 karena dari diagonal berarti disamakan dan beda, berarti -2 ditambah -1, -3. Jadi dari -6, -3, dan -4 yang memiliki nilai tertinggi adalah -4. Sehingga arahnya bakal dari sini. Juga kita buat cari yang sebelah sini juga. Untuk -3 berasal dari -1 ini karena dari atas berarti tambah -2, -3. Kemudian untuk -2 karena diagonal mismatch berarti ditambah -1, -3, -4 dari kiri berarti ditambah -2 jadi -6. Jadi -3, -3, -6. Nilai tertinggi ada pada -3, maka arahnya ada dari 2 arah, yaitu dari diagonal dan juga dari atas. Nah, untuk selanjutnya untuk 0 dari atas -3 tambah -2, -5 dari diagonal karena ini sama maka match. Jadi -1 ditambah 1 sama dengan 0, -4 ditambah -2, -6 jadi -5 -3 ditambah ini ditambah -2 jadi -5. Jadi -5, -5, 0. Paling tinggi 0. Maka di sini 0 dari sini. Oke, coba kita cari yang sebelah sini. Ini dari -3 tambah -2 di -5. Beda berarti -5, -8. -5 berarti dari 2 arah. -4, -2 ditambah -2, -4, -5 karena ini berbeda berarti jadinya -6. Ini -9. -9, -4 dan -4 paling tinggi nilainya adalah -4. Maka ditulis ini -4 dan ini berasal dari atas.
Dengan cara yang sama, maka akan dicari semua elemen untuk mengisi elemen matriks-matriks di sini. Setelah semua elemen sudah didapatkan, maka akan dilakukan traceback, yaitu pengarahan urutan setelah semua diberi tanda arah panah. Untuk memudahkan akan kita hapus terlebih dahulu. Oke, clear. Oke, di sini hanya ditampilkan untuk hanya traceback yang paling optimal, yaitu dari min 2 ke min 3, karena min 2 ini kan bisa kita lihat ini dari atas min 2 ditambah min 2, min 4, min 7. Ini dari diagonal karena ini sama, berarti min 3 ditambah 1, yaitu min 2. Nah, berarti arahnya ke kiri. Dan ini dapat dari atas, karena ini kan min 1 tambah min 2, min 3. Ini berbeda, ini min 3. Ini min 3, ini min 8. Berarti tadi arahnya ke atas dan juga bisa ke serong. Berarti nanti akan ada lebih dari satu alignment. Begitu. Dari min 1 menuju min 2, menuju min 3, min 2, dan 0. Dan ini semua akan berurutan karena dari mana asal mulanya nilai-nilai ini didapatkan. Seperti itu untuk cara mendapatkannya. Untuk alignment yang pertama. Kemudian ini merupakan alignment yang kedua karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat ada beberapa cara yang didapatkan setelah dilakukan scoring dan traceback. Dari sini kita lihat bahwa di sini ada perbedaan untuk yang alignment 1 dan alignment 2 pada min 3. Di sini min 3 ini didapatkan dari untuk entry yang ini dan juga yang ini. Karena ini min 1 ditambah min 2 jadi min 3, dan ini min 2 ditambah min 1 min 3. Jadi bisa arah ke atas, bisa ke arah diagonal. Nah, begitu. Untuk yang sisanya sama. Kemudian terdapat juga elemen alignment yang ketiga. Perbedaannya ada pada dari min 2 ke 0 dan min 2 ke min 3. Bisa kita lihat karena di sini 0 ini di atas berarti ditambah min 2 gap, dan juga min 2, dan ini min 3 karena di sini ini sama, maka ditambah 1, min 3 tambah 1 min 2. Sehingga ada dua arah yang menghasilkan nilai min 2 dari atas dan juga diagonal. Nah, makanya terdapat alignment baru untuk traceback. Nah, tadi merupakan ketiga traceback yang kita dapatkan, yaitu 3 pengurutan yang optimal. Nah, seperti berikut ini. Untuk X-nya itu CTT AGA dan Y-nya itu G, kemudian gap T A gap A. Untuk yang pertama dan yang kedua C TT A G A, dan yang Y-nya itu GT gap A gap A. Yang ketiga, alignment yang ketiga, X-nya itu CTT AGA, untuk yang Y-nya gap GT A gap A. Dari manakah bisa kita menentukan gapnya ini? Jika kita lihat untuk yang alignment yang ketiga saja, di sini kita lihat untuk setelah A ada gap, kita lihat setelah A ada gap. Kenapa? Karena
Rules-nya itu jadi jika traceback-nya itu mengarah ke atas atau ke samping, maka saat pengurutan akan diberikan tanda strip tadi, strip bawah untuk sequence target. Dan ini kita lihat arah dari traceback-nya itu mengarah ke atas. Karena mengarah ke atas, maka kita berikan gap pada G. Kita lihat untuk yang G ini, nah ke atas, maka di sini gap. Dan juga di sini mengarah ke atas untuk yang T, mengarah ke atas. Seperti yang saya jelaskan, nah juga gap. Dan untuk yang arah traceback-nya itu diagonal, maka karakter dari dua sequence akan dituliskan kembali. Nah, seperti kita lihat di sini arah traceback-nya itu diagonal sehingga ditulis kembali AA. Traceback kembali AA, TT. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk alignment secara lokal akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai local alignment, bagian dari dynamic programming. Boleh next. Oke, pertama pendefinisian. Local alignment ini kita menggunakan algoritma Smith-Waterman. Apakah itu? Jadi Smith-Waterman ini yang ditemukan oleh Theo Smith dan MS Waterman itu digunakan untuk menemukan penjajaran lokal, di mana nilai optimal lokal dari dua buah sekuen. Algoritma Smith-Waterman menghitung semua informasi yang terdapat pada dua sekuen dengan menggunakan local alignment. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu algoritma dari Smith-Waterman. Terbagi menjadi dua, di sini adalah perhitungan matriks kesamaan F indeks I, J dan traceback. Baik, selanjutnya. Untuk tahap perhitungan matriks kesamaan F, I, J, di dalamnya adalah terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penginisiasian atau penetapan nilai match atau dengan simbol SXI, YJ. Nilai match ini adalah apabila terjadi kecocokan karakter dengan value-nya haruslah positif. Lalu setelah itu penginisiasian atau penetapan nilai mismatch SXI, YJ. Ini adalah apabila terdapat dua karakter yang tidak cocok dalam penyejaran dua barisan, dan value-nya bisa berupa bilangan 0 ataupun bilangan negatif. Berlaku juga hukum kesimetrisan, yaitu sequence I, sequence 1 indeks I, dan sequence 2 indeks I bernilai -10, maka ketidakcocokan sequence 2 indeks I dan sequence 1 indeks I juga bernilai -10. Yang ketiga adalah penetapan atau penginisiasian nilai penalti dengan simbol D, yaitu apabila salah satu karakter dari kedua teks yang dibandingkan dengan karakter kosong atau karakter gap, nilai penalti ini harus bernilai negatif. Untuk tahapan perhitungan matriks kesamaan FIJ masih sama sebelumnya, ada lagi proses yang harus dilalui, yaitu penginisiasian awal matriks dengan nilai 0. Dan pengisian matriks juga menggunakan aturan fungsi piecewise sebagai berikut. Gambar ini kami ambil dari buku Isaev dengan keterangan dalam pengisian elemen matriks dalam algoritma Smith-Waterman tidak boleh ada elemen yang bernilai negatif, sehingga ketika menemukan nilai negatif, nilai tersebut akan diubah menjadi 0. Tahap kedua adalah tahap traceback, yaitu setelah seluruh elemen matriks terisi dengan angka, yang tadi menggunakan hukum dari piecewise sebelumnya, akan dicari sequence yang memiliki tingkat kemiripan paling optimal atau similarity-nya paling baik, dengan cara sebagai berikut. Memulai traceback dari nilai yang tertinggi yang ditemukan dimanapun pada matriks. Hal ini berbeda dengan global alignment, yang mana penentuan arah awal adalah harus di pojok kanan bawah, namun di local alignment adalah penentuan ekor dari arahnya adalah bebas dengan syarat nilai harus tertinggi.
Yang kedua, syarat dari traceback adalah mensejajarkan sequence berdasarkan traceback yang diperoleh. Dengan hukum sebagai berikut, jika arah traceback ke atas, maka beri simbol garis datar strip pada sequence bawah. Jika arah traceback ke samping, beri simbol garis datar pada sequence atas. Jika arah traceback diagonal, tulis kedua sequence. Yang ketiga adalah lakukan perhitungan skor dengan cara menambahkan nilai dari masing-masing skor yang dimiliki oleh sequence. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus terhadap dua sequence yang akan dibandingkan dengan menggunakan algoritma Smith-Waterman. Di sini akan diberikan dua sequence, yaitu adalah ACACA dan AGCAGA. Dengan ketentuan yang kita tetapkan di sini skor match-nya, untuk match-nya di sini +1, mismatch-nya skornya -1, dan untuk gaps-nya adalah -2. Mungkin bisa di next. Baik, untuk nilai gaps di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0. Kenapa sini nilainya 0, 0? Sebenarnya nilai gap sebelumnya adalah setelah ditentukan pada ketentuan sebelumnya adalah -2. Maka di sini harusnya kelipatan -2, -2, -4, -6, -8, dan -10, dan juga ini -2 sampai -12. Akan tetapi karena dengan menggunakan algoritma Smith-Waterman, maka nilai maksimalnya adalah 0. Maka pada penggunaan perhitungan dengan tabel matriks ini menggunakan proses algoritma Smith-Waterman, maka tidak akan ada nilai negatif di sini. Minimal adalah nilai 0. Oke, kita next. Nah, oke. Di sini merupakan nilai yang sudah kita dapatkan dari penggunaan algoritma Smith-Waterman. Lalu gimana sih kita bisa dapetin nilai-nilai angka-angka atau angka-angka ini? Sebenarnya kurang lebih caranya sama seperti algoritma global Lineman dengan menggunakan metode algoritma Bunsen-Edelman. Cuman bedanya adalah itu tadi nilai terkecilnya adalah 0, bukan negatif. Mungkin kita akan coba ya di sini. Nah, untuk yang kotak satu ini dengan mencari nilai untuk mencocokkan A dengan A. Kita cari dengan nilai matriks pertama F I-1, J dikurang dengan gaps tadi, yaitu adalah -2. Berarti nilainya adalah -2. Dan untuk F I,J-1 yang nilainya adalah 0 itu dikurang dengan 2, maka hasilnya adalah -2. Dan juga untuk nilai ketiga adalah F I-1, J-1 ditambah dengan skor match-nya. Di sini adalah A dengan A, maka hasilnya adalah 1, 0 tambah 1 adalah 1. Dengan berdasarkan 4 nilai tadi, yaitu -2, -2, 0, dan 1, maka nilai maksimal adalah 1. Maka kita ambil di sini nilainya adalah 1. Kemudian kita pindah ke C, dengan A ke C. Di sini kita ambil FI-1, J. FI-1, J di sini bernilai 1 dikurangi dengan 2, maka nilainya -1. Kemudian untuk FI,J-1 bila 0 dikurang -2, hasilnya -2. Dan untuk FI-1, J-1 0 dikurang A ditambah dengan nilai match, karena ini adalah A,C, maka mismatch, maka 0 dikurangi dengan -1, hasilnya adalah -1. Maka hasilnya adalah kita dapatkan 4 nilai kombinasi dari piecewise-nya, itu adalah 0, -1, -1, dan -2. Maka nilai yang kita ambil optimal adalah 0. Seperti itu. Dan kita akan ulangi terus nilai ini, kita hitung semua kotak-kotak ini sampai mendapatkan nilai atau angka-angka yang dengan menggunakan algoritma Smith-Waterman tadi. Kemudian setelah kita dapatkan semua nilai-nilai angka-angka ini untuk memenuhi tabel matriksnya, kita akan mulai mencari traceback-nya. Ternyata dengan menggunakan
algoritma Smith-Waterman dengan ketentuan skor match sebelumnya, kita mendapatkan 3 kombinasi. Yang pertama adalah ini, kita bisa mencari traceback, yaitu dengan mencari nilai tertinggi, kemudian kita arahkan, kita cari nilai tertinggi kedua sampai nilainya menuju 0. Seperti ini. Kita dapatkan di sini ada tertinggi kedua adalah 2 di sini. Ada 2, di sini ada AA menuju CC 1 dan menuju 0. Itu yang pertama. Kemudian kita akan menuju kombinasi yang kedua. Kombinasi kedua sama juga dari 2 ini menuju 1 menuju 0. Dan ketiga adalah yang kita temukan dari ujung 2 sini sampai menuju 0. Sehingga didapatkan ada 3 kombinasi, yaitu CA-CA, yaitu match plus 1 match plus 1 nilainya 2, dan juga CA-CA plus 1 plus 1 nilai 2 yang hanya berbeda penempatan sekuensnya, dan juga ada CA-GA dengan CA-CA yang nilainya plus 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 adalah nilainya 2, dan hasilnya semuanya adalah bernilai 2. Seperti itu. Nah, akan tetapi jika kita mengubah ketetapan skor match-nya, akankah nilai dari sekuensi itu juga akan berubah atau kombinasi sekuensinya juga akan berubah? Nah, di sini kita akan menggunakan kasus atau contoh soal yang sama, tetapi dengan ketentuan match score-nya yang berbeda. Di sini kita punya nilai match-nya plus 5, nilai mismatch-nya min 3, dan nilai gaps-nya adalah min 4. Ya, kurang lebih sama untuk nilai gaps-nya. Nah, kita akan menuju ke nilai hasil keseluruhannya. Di sini terlihat sangat jelas perbedaannya, sangat signifikan. Di sini kita dapat melihat angka 5, 1, 2, 6, 7, 8, 4, sampai angka 13 di sini. Bagaimana cara menghitung? Sebenarnya kurang lebih sama aja, tapi kita sesuaikan dengan nilai ketentuan match score sebelumnya. Contoh ambillah AA ini juga nih. FI min 1, J dikurang gaps-nya adalah min 4, berarti adalah nilainya min 4. Kemudian FI, J min 1, 0 dikurang gaps-nya 4, berarti nilainya min 4. Kemudian FI min 1, J min 1 ditambah nilai skor match-nya, sini ada A dengan A, maka dia match nilainya 5, maka 0 tambah 5, 5, dan juga ada nilai 0 juga. Maka ada terdapat kombinasi nilai maksimal piecewise-nya min 4, 0, dan juga 5. Maka hasil maksimalnya adalah 5, seperti ini. Kemudian kita akan terus kita cari hitung dengan ketentuan yang sebelumnya, tapi dengan cara Smith-Waterman yang sebelumnya dengan ketentuan yang baru, ketentuan nilai skor match yang baru, sehingga akan didapatkan nilai skor sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian untuk traceback-nya kita akan cari, dan ternyata traceback-nya hanya terdapat satu kombinasi saja. Ya, caranya sama, itu kita cari di sini nilai paling tinggi, yaitu ada 13, dan kita akan tarik dia sampai menuju nilai yang paling terendah. Sini ada 13, paling tinggi yang adalah ke 8, 8 menuju ke 11, 11 menuju ke 6, 6 menuju ke 1, 1 menuju ke 5, dan 5 menuju ke 0. Ini merupakan nilai kombinasi atau kombinasi sequence dengan nilai yang paling optimal. Seperti itu. Kemudian ini merupakan hasil urutan sequence-nya, yaitu ada untuk ACA sebelumnya ternyata ada gap di sini. Jadi A gap atau strip CA, dan untuk CA-GA-nya itu dia tidak ada gap, jadi dia menyocokkan dengan panjang ACA yang setelah ditambah oleh gap. Seperti itu. Jadi di sini ada A dengan A nilainya plus 5 match di sini. Kemudian ada gap dengan G maka nilainya min 4. Ini ada match lagi C dengan C plus 5. Match lagi A dengan A plus 5, C dengan G mismatch, maka min 3, dan A, A di sini adalah match, maka ditambah 5. Maka nilainya adalah 5 kurang 4 tambah 5 tambah 5 kurang 3 tambah 5, hasilnya adalah 13 sesuai dengan nilai maksimal dari perhitungan tabel matriks sebelumnya, itu adalah paling pojok kanan bawah adalah 13, seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan software oleh teman saya. Baik, selanjutnya bagian terakhir yaitu simulasi penggunaan software
dalam kaitannya dengan sequencing. Yang pertama adalah software Crystal Omega. Di sini Crystal Omega adalah program penyelarasan beberapa potongan sekuens. Inputnya bisa berupa DNA, RNA, ataupun kode protein. Dengan menggunakan teknik dari komputasi yang canggih, dapat membandingkan hasil keselarasan antara 2 atau lebih sequence. Jadi bisa multiple sequence alignment, di mana bisa membandingkan lebih dari 2 sequence dari DNA, RNA, ataupun protein. Di sini adalah interface awal ketika membuka website Crystal Omega. Yang pertama kita dapat melihat di step 1, dari interface-nya meminta kita untuk menginput sebuah antara 3 pilihan, yaitu antara protein, DNA, ataupun RNA. Oke, bisa dilanjut. Dalam penginputan pilihan ketiga itu, opsi ketiga itu, diberikan juga pilihan apakah kita ingin menggunakan example sequence seperti yang dilihat di tanda panah. Di example sequence, secara otomatis komputer akan menginput sendiri antara DNA ataupun RNA ataupun protein sesuai pilihan 3 opsi yang kita pilih. Jadi di sini kita milih DNA, dan setelah menekan tombol example sequence, secara otomatis dapat dilihat hasil dari proses penginputan adalah sebagai berikut. Dan bisa juga see more example inputs, yaitu database yang dimiliki oleh Crystal Omega sendiri. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan. Baik, selanjutnya. Dan selanjutnya adalah step 2. Di sini komputer meminta untuk kita memilih output format. Di sini kita milih Crystal with character counts, Crystal Omega with character counts. Oke, selanjutnya. Di step 3 terdapat pilihan untuk apakah output nanti akan ingin di notifikasi di email juga, dan jika ya bisa menekan tanda centang. Dan juga di step 3 ini kita diminta untuk menekan tombol submit, yaitu di mana proses penginputan akan dilakukan komputasi yang selanjutnya dapat menghasilkan output. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang output dari Crystal Omega ini. Jadi setelah kita tadi input sequence DNA-nya, dan ini kita telah submit, nah maka ini merupakan outputnya. Di sini dari perbandingan 3 sequence tadi dengan proses komputasi mendapatkan langsung bagaimana cara pengurutan optimal dari ketiga sequence ini. Maka kita lihat di sini ada urutannya dengan juga berbagai macam gap-gapnya di sini, sehingga paling optimal dari ketiga tes inilah 45, 45, dan 41. Dan di sini juga bintang ini menunjukkan bahwa terdapat 3 kode yang memiliki kesamaan urutan di sini. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan simulasi software BLAST untuk sequence alignment. BLAST atau kepanjangan dari Basic Local Alignment Search Tool menemukan daerah kesamaan lokal antara sequence. Program membandingkan sequence nukleotida atau protein dengan database sequence dan menghitung signifikansi statistik kemiripan. BLAST dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan fungsional dan evolusioner antara sequence serta membantu mengidentifikasi anggota keluarga gen. Selanjutnya, di sini merupakan interface dari BLAST dengan algoritma Needleman-Wunsch Global Alignment Nucleotide Sequences. Jadi pertama-tama itu jika kita ingin menggunakan software BLAST melalui website, kita bisa mencari di
keyword Google dengan menuliskan BLAST NCBI. Setelah itu bisa kita klik link paling atas dari NCBI untuk BLAST. Setelah keluar, tinggal kita scroll dan kemudian kita cari alignment untuk metode Needleman Wunsch, yaitu global alignment. Akan terlihat nanti. Setelah itu kita klik dan tampilannya akan seperti ini. Di sini kami mencoba untuk melakukan sequence alignment untuk nukleotide, yaitu DNA. Pertama-tama kita masukkan query sequence pada kolom ini. Di sini hanya digunakan example saja, jadi mungkin hanya sembarang. Kemudian untuk subject sequence-nya, yaitu targetnya itu juga merupakan example saja. Setelah dimasukkan input pada kedua kolom tersebut, tinggal kita klik tombol yang berwarna biru itu, ya BLAST itu. Oke, setelah kita telah memasukkan sequence nukleotida di interface sebelumnya dan kita klik tombol BLAST, maka akan diperoleh hasil dari sequence alignment-nya sebagai berikut. Terdapat 4 tabs yang kita lihat pada bagian bawah tersebut, ada description, ada graphic summary, ada alignments, dan dot plot. Dan di sini untuk descriptions itu menjelaskan deskripsi-deskripsi tentang dua sequence yang kita masukkan. Bisa kita lihat seperti ada query ID dari query, kemudian subject ID dari subjeknya, ada length dari query dan length dari subjek atau panjang dari sequence yang kita masukkan. Di sini ada 45 masing-masing. Kemudian juga ada program Needleman-Wunsch alignment of the sequences, yaitu algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian dari programming yang global alignment. Dan selanjutnya untuk bagian graphic summary. Ya, berikut untuk bagian graphic summary. Jadi karena kita hanya membandingkan dua sequence, maka pada grafik hanya terdapat satu garis, yaitu yang garis merah itu yang menandakan bahwa bisa kita lihat pada bagian atas, pada bagian alignment scores, karena dia berwarna merah artinya memiliki skor yang tinggi, yang artinya sequence dari kedua sequence yang kita masukkan itu memiliki skor yang tinggi atau cukup memiliki kemiripan yang cukup tinggi. Oke, boleh next. Nah, berikut untuk bagian tabs yang alignments. Jadi di sini ada sequence yang sudah memiliki alignment yang optimal. Jadi di bagian bawah itu kita dapat lihat untuk bagian query, kemudian untuk bagian subject juga sudah memiliki gaps-nya, sehingga ini merupakan sequence yang sudah alignment yang sudah optimal. Kemudian juga kita bisa lihat dari bagian query ke bagian subjek itu ada garis yang vertikal, itu menandakan bahwa sequence nukleotida dari sequence atas dan sequence bawah itu karakternya sama, misalnya G dengan G, A dengan A, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga itu NW score atau skor dari algoritma Needleman-Wunsch yang digunakan itu -31. Kemudian ada identitiesnya itu 26/51. 26 itu artinya ada 26 karakter yang sama dari kedua sequence. Kemudian total terdapat 51 karakter termasuk dengan gaps-nya. Kemudian ada juga gaps di situ 6/51, artinya ada 6 gaps pada sequence yang telah di-align. Kemudian juga ada kolom strand 45 dan 45, yaitu panjang dari kedua sequence. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami.